Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sinestia dengan NIM 22002245 dari Universitas Negeri Padang, Program Studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil tugas review buku saya sebagai tugas akhir manajemen labor dengan buku yang berjudul Panduan Pengelolaan Mutu Laboratorium dalam Jejaring Laboratorium One Healthy, di mana di buku ini terdapat 10 bab dan saya berdua dengan Yosi Angel Dirawati dan bagian saya yaitu pada bab 1 sampai bab 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 1 sampai bab 5 tersebut. Yang mana pada bab 1 ada ada pada bab 1 ini mengenai organisasi dan karyawan. Keberadaan organisasi merupakan kebutuhan hukum bagi keberlangsungan laboratorium. Pengelolaan laboratorium berada di dalam organisasi, dan organisasi memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan laboratorium. Berbagai bentuk organisasi bisa saja beragam, tergantung dari keberadaan organisasi dalam atasan yang ada di organisasi tersebut. Organisasi ini harus memiliki struktur dengan gambaran kerja yang tegas dan tercatat. Organisasi juga harus memiliki catatan mengenai organisasi seperti profil organisasi dan catatan mengenai pengalaman, keterampilan profesi, pelatihan yang pernah diikuti, dan penilaian kemampuan atau skill lainnya. Selanjutnya, tidak ada satu bentuk organisasi yang paling baik dibandingkan yang lainnya. Pengelolaan organisasi yang mengelola laboratorium ini harus memiliki kemampuan seperti yang diuraikan dalam Hasibuan tahun 2003, yakni yang pertama harus memiliki siklus pengambilan keputusan, membuat rencana, menyusun organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian, penilaian, dan pelaporan. Yang kedua, harus memiliki kemampuan memotivasi sehingga mampu mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik dan membina mereka dengan baik serta harmonis. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan mengusahakan kebutuhan kerja karyawan. Yang terakhir yaitu harus memiliki kemampuan membuat keadaan kerja yang mampu membuat karyawan mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya. Penyusunan struktur organisasi sebaiknya mengikuti panduan pada Standar Nasional Indonesia atau SNI yang terdapat mengenai sistem manajemen mutu. Struktur organisasi ini harus dapat memperlihatkan kelompok karyawan dengan pengaturan tanggung jawab dan wewenang antara karyawan tersebut. SNI SNI ini menyatakan bahwa pengelolaan labor harus bertanggung jawab atas rancangan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan tatanan pengelolaan mutu. Tatanan pengelolaan mutu ini menguraikan tanggung jawab yang harus diemban oleh pengelola. Pengelola harus bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan proses tatanan mutu. Yang kedua, memastikan semua kebijakan proses tata kerja dan arahan yang dicatat. Ketiga, memastikan bahwa semua karyawan memahami naskah, petunjuk, dan tugas yang serta tanggung jawab mereka. Adapun struktur yang umum seringkali digunakan pada laboratorium, yang pertama, kepala labor
Yang kedua, pengelolaan di bagian administrasi. Yang ketiga, pengelolaan di bagian teknik. Yang keempat, pengelolaan di bagian mutu dan bimbingan teknik. Yang kelima, pengelolaan di bagian pelayanan. Yang keenam, pengelolaan di bagian sumber daya manusia. Dan terakhir, pengelolaan pemberhentian karyawan. Dan di bab 2 kita membahas tentang ruang, peralatan, reagen, dan bahan. Ruangan ha Penjelasannya, ruangan harus dirancang dengan membedakan kegiatan umum ataupun administrasi dan ruangan laboratorium. Ruangan umum diusahakan berbeda dengan ruangan untuk mengambil dengan ruangan labor untuk dapat mengambil dan menerima eksperimen dan contoh. Ruangan penerima tamu memiliki jalur masuk yang berbeda dengan jalan masuk penerima spesimen dan contoh. Rancangan ruangan dalam laboratorium dapat disekat untuk membedakan ruangan yang benar-benar untuk kegiatan pengujian dan ada ruangan lain yang dimanfaatkan untuk meletakkan lemari penyimpanan naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dalam laboratorium. Pengadaan peralatan harus memperhatikan mutu dari hasil pengujian. Peralatan yang dipilih harus bisa meningkatkan ataupun paling tidak mempertahankan kinerja dalam laboratorium. Peralatan yang dimiliki ini harus memiliki angka pelacakan terendah sesuai dengan nilai acuan yang berlaku. Peralatan yang akan dibeli harus bisa mengurangi keragaman hasil pengujian sehingga meningkatkan ketepatan pengukuran. Peralatan harus memiliki masa pakai yang lama dan biaya perawatannya relatif tidak mahal. Bahan kit dan reagen harus diberi label yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjukkan identitas. Kadar yang tersimpan, arahan penyimpanan yang khusus, dan dapat mempertahankan mutu. Keterangan penyimpanan harus mencakup tanggal pengadaan dan tanggal kadaluarsa. Pengelolaan ini sebaiknya menyediakan catatan yang khusus terkait dengan ketersediaan bahan, kit, dan reagen. Program yang akan muncul Program yang akan memunculkan alarm yang akan mengadakan peringatan bagi pengelolaan untuk segera melakukan pengadaan kembali bahan kit dan reagen yang akan habis. Dan di bab 3 kita akan membahas tentang tata kelola kegiatan dalam laboratorium. Yang pertama kita akan masuk kepada program pengendalian mutu yang mana modal utama dari laboratorium ini adalah pengujian. Modal utama pengujian dalam laboratorium adalah mutu hasil pengujian yang diakui oleh pelanggan. Mutu laboratorium mengutamakan pada 3 parameter, yakni ketepatan, keandalan, dan ketepatan waktu. Hasil pengujian harus seakurat mungkin. Semua aspek yang ada di labor harus dapat diandalkan, dan pelaporan harus tepat waktu agar bermanfaat dalam pengaturan klinis ataupun kesehatan masyarakat yang ada. Terdapat 2 kelompok acuan kendali mutu yang digunakan oleh ISO dan CLSI, yakni Indonesia juga mengambil isi dari ISO untuk menerapkan di Indonesia dalam bentuk Standar Nasional Indonesia atau SNI. Yang kedua, kita membahas tentang pengendalian dan acuan uji. Penilaian dapat dilakukan secara internal ataupun eksternal. Acuan mutu laboratorium ini adalah bagian penting dari proses penilaian, berfungsi sebagai tolak ukur untuk laboratorium. Pengendalian pengujian individu harus dibuat untuk memastikan kinerja pengujian.
Kegiatan pengendalian harus dinyatakan dengan baik dan dikelola melalui program pengendalian mutu yang berkelanjutan untuk dapat menangkap masalah kinerja secara langsung. Kegiatan pengendalian ini juga dirancang untuk dapat melacak masalah pengujian yang dapat terjadi dari waktu ke waktu. Dan yang bagian ketiga kita akan membahas tentang promosi laboratorium. Pengelola laboratorium dapat mempromosikan laboratoriumnya kepada masyarakat. Kegiatan promosi ini dapat dilakukan menggunakan media apapun yang ada pada saat ini. Media arus utama atau mainstream seperti koran, majalah, dan yang lainnya dapat digunakan sebagai media untuk promosi laboratorium. Pamflet ataupun brosur laboratorium dapat juga dibuat sebagai media promosi. Pamflet dan brosur ini dapat ditempatkan di beberapa instansi, perusahaan, dan beberapa lokasi yang dinilai dapat dibaca oleh kandidat para pelanggan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hubungan laboratorium dan pelanggan. Tentunya hubungan yang baik dengan pelanggan dapat digunakan bagi pengelola sebagai media promosi pengembangan layanan jasa yang selama ini telah berjalan ataupun layanan jasa yang baru berjalan. Hubungan yang baik dengan pelanggan dap- dapat dijadikan sebagai salah satu cara pengelolaan laboratorium mengenai perkembangan kebutuhan pelanggan, sehingga pengelola laboratorium dapat memasukkannya sebagai bagian dari rencana strategis pengembangan laboratorium. Pengelolaan labor sebaiknya melakukan survei kepuasan dan keluhan pelanggan secara berkala. Survei ini dilakukan sebagai cetak ulang dan dikirim bersamaan dengan pengiriman hasil pengujian ataupun dikirim tersendiri. Survei yang dilakukan bisa ada dalam jaringan atau online ataupun tatap muka atau offline. Pengelolaan laboratorium ini dapat menggunakan perangkat lunak ataupun aplikasi-aplikasi khusus mengenai penyelenggaraan survei dalam jaringan. Dan yang kelima, kita akan membahas kemitraan. Ada kalanya pelanggan memiliki kebutuhan pengujian terhadap sejumlah parameter dan mereka yang ingin melakukan pengujian pada satu tempat pengujian saja. Sementara laboratorium belum tentu memiliki layanan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Ada juga yang kemungkinannya layanan jasa sebenarnya dimiliki oleh laboratorium ternyata tidak dapat dilakukan pada saat permintaan tersebut. Keadaan ini mungkin saja terjadi dikarenakan peralatan penting dalam rangkaian pengujian tersebut sedang mendapatkan kendala. Dan di bab 4 kita membahas tentang kegiatan pemeriksaan dalam laboratorium. Laboratorium harus memastikan keadaan spesimen ataupun contoh dalam keadaan baik dan layak diperiksa. Setelah dilakukan pengambilan keputusan atau pengambilan spesimen ataupun contoh, ataupun penerima spesimen ataupun contoh, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tata kerja baku dan tata laksana pengambilan spesimen ataupun contoh. Pengambilan spesimen atau contoh ini memastikan bahwa wadah dan persediaan pengumpulan yang sesuai menjalankan tatanan pelabelan yang baik dan pemeriksaan semua spesimen ataupun contoh dengan hati-hati ketika tiba di laboratorium. Hmm. Pada bab pada bab 4 kegiatan pemeriksaan labor ini menjelaskan tentang
administrasi dan administrasi keterangan dan tujuan pemeriksaan spesimen ataupun contoh. Yang kedua, pengambilan spesimen dan contoh. Yang ketiga, pengelolaan spesimen dan contoh. Yang keempat, merujuk pemeriksaan spesimen dan contoh. Yang kelima, pelaporan hasil pemeriksaan. Pelaporan hasil pemeriksaan dan contoh. Dan pada sebab-sebab lainnya. Tetapi pada bab ini hanya lebih intinya membahas tentang pengambilan spesimen dan contoh dan pengelolaan spesimen dan contoh saja. Karena ini menguatkan pada hal-hal tersebut. Dan pada bab terakhir, bab 5, yaitu tentang kendali mutu. Pada bab ini kita membahas yang pertama acuan pengelolaan mutu. Program pengelolaan mutu yang menyeluruh sangat penting untuk memastikan menjalankan laboratorium yang bermutu. Program pengelolaan mutu adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan pencapaian tujuan mutu, mematuhi tata kerja yang ditetapkan, dan menerapkan tanggung jawab fungsional khusus untuk karyawan laboratorium. Selain program jaminan mutu internal, program pengelolaan mutu harus juga mencakup jaminan mutu eksternal yang dibuat untuk mengevaluasi secara eksternal kinerja pengujian laboratorium dengan membandingkan kinerja laboratorium mitra. Sebab yang kedua, kita akan membahas tentang jaminan dan kendali mutu. Unit jaminan mutu harus memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan laboratorium klinik yang baik, mengawasi pengembangan program pengelolaan mutu, menyelesaikan masalah terkait mutu, menyerahkan laporan status kepada pengelola, dan menyiapkan dan menanggapi hasil audit eksternal. Pada program ini harus menyetarakan bukti tindakan perbaikan yang tepat yang diambil sebagai hasil pemantauan serta mengevaluasi efektivitas tindakan yang kolektif. Yang ketiga, kita membahas tentang kendali mutu internal. Kendali mutu internal ini juga dapat menjaga hasil dari tata kerja yang dirumuskan untuk setiap tata kerja yang sudah disusun. Kendali mutu internal dapat disusun menggunakan diagram alur yang dikembangkan dalam aktivitas sebelumnya. Untuk setiap langkah, proses, dan setiap diagram alur, karyawan dapat menilai jika ada tahapan yang salah ataupun janggal. Pada bab sel- pada sebab selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian mutu eksternal. Penilaian mutu eksternal ini kebalikan dari kendali mutu internal, yang mana ini berhubungan dari luar organisasi ataupun terdapat pada organisasi yang terkait dan terikat kerjasama oleh laboratorium. Dari mutu
Eksternal. Eksternal ini ada dalam mutu eksternal ini adalah program yang dijalankan oleh pengelola laboratorium untuk melaksanakan pemeriksaan menggunakan spesimen yang berasal dari laboratorium dan hasilnya akan dibandingkan di antara laboratorium-laboratorium oleh peserta program. Adapun program-program penilaian mutu eksternal ini bertujuan untuk menyediakan alat ukur internal yang memastikan bahwasannya keterangan yang dihasilkan dan disediakan laboratorium tepat waktu, sesuai secara klinis dan bermanfaat. Yang kedua, memberikan kepercayaan kepada pihak mitra bahwa laboratorium ini dapat menghasilkan data yang selaras dengan izin barang. Serta yang terakhir, memastikan bahwa spesimen yang akan diperiksa dalam tatanan yang diberikan keterangan yang tepat dan andal untuk memastikan keamanan barang. Dan yang terakhir kita akan membahas pada sebab pada bab 5 ini tentang pengujian kecakapan atau proficiency test. Program ini dilakukan untuk melihat kemampuan laboratorium, terutama kemampuan karyawan yang melakukan pemeriksaan dengan acuan mutu yang diharapkan oleh pelanggan. Program yang dilaksanakan untuk melihat kesesuaian cara dan pelaksanaan pemeriksaan kimiawi, darah, jasad, teknik, dan kekebalan tubuh. Keikutsertaan laboratorium dalam program penilaian mutu eksternal akan mendorong pengelolaan labor untuk melakukan peningkatan dalam hal pengolahan spesimen yang baik, pelaksanaan pemeriksaan spesimen, penyimpanan catatan labor yang baik, dan dapat segera melakukan tindakan perbaikan jika mengetahui ketidaksesuaian di hasil pemeriksaan nanti. Terakhir, terbentuk komunikasi yang baik antara karyawan pemeriksa dengan pengelola, pengelola laboratorium. Jika kinerja penilaian mutu eksternal tidak tercapai, maka pengelola laboratorium sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sebelum pemeriksaan, mungkin spesimen tidak dikelola dengan baik selama persiapan, pengiriman, ataupun setelah diterima di laboratorium. Mungkin spesimen tidak diproses, tidak dilabel dengan selama disimpan di laboratorium. Bagian pemeriksa mungkin spesimen menggunakan matriks yang berbeda dengan yang digunakan di laboratorium. Sumber masalah ada pada regen, perangkat, peralatan, teknik pemeriksaan, kalibrasi, dan perhitungannya. Permasalahan ini ada pada proses pemeriksaan yang harus segera dicari dan ditemukan agar diketahui bahwa kesalahan bersifat acak ataupun sistematik. Kewenangan dan yang selanjutnya kewenangan karyawan pemeriksa harus selalu diperhatikan dan dievaluasi. Dan bagian setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan bentuk laporan yang mungkin membingungkan, kesalahan dalam menafsirkan hasil, dan kesalahan dalam pembuatan ataupun penulisan hasil. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.